pemirsa Bali TV, kembali saya Dwi Neri menjumpai Anda. Saat ini saya ingin membahas tentang bisnis Rencar. Saat ini saya ada di Umalas bersama dengan owner Nuris Rencar, yaitu Bli Gede Agus Suparsawan. Mari kita sapa. Om Swastiastu, Bli. Iya, Om Swastiastu, Bu Dewi. Gimana kabarnya, sehat ya? Baik, Bu Dewi. Sehat. Jadi di tengah pandemi seperti ini memang kesehatan paling penting ya. Iya, betul sekali. Dan gimana beli kondisi Rencar ya di memasuki pandemi COVID-19, kurang lebih sejak Maret ya kita merasakan dampak dari pandemi ini. Iya, luar biasa dampaknya Niko. Dari segi penjualan sudah pasti kita mengalami penurunan omset dan juga dari segi persaingan kita harus siap juga bersaing karena yang kita hadapi dan yang kita dari segi customer juga terbatas. Karena mungkin paling tamu-tamu yang masih stay di sini yang artinya masih punya ternyata biaya masih hidup yang biaya masih mencukupi untuk hidup di sini dan juga harga mobil juga motor di pasaran juga bersaing dan kita juga harus siap melawan harga itu gitu loh. Betul. Dan juga mobil-mobil yang lama nih kita juga upgrade sekarang kan kita jual dan kita belikan mobil yang baru untuk karena juga tamu sekarang mintanya mobil baru satu. Kedua, dia juga mintanya mobil Matic sekarang kan, terutama sih khususnya tamu Rusia kan. Di sana lah kita juga harus siap bersaing di dalam kondisi seperti Niki. Dan juga karena juga internasional belum buka kan. Karena kan udah ada beberapa sih tamu yang kesini yang menggunakan e-visa ataupun visa bisnis tapi tetap transit di Jakarta. Artinya sudah mulai ada ya yang sudah ada yang berdatangan tapi karena internasional di Bali, transit di Jakarta. Ya, Bli. Pandemi ini memang memberikan dampak yang luar biasa ya. Tentunya ada penurunan tadi disampaikan. Kalau secara global penurunannya kurang lebih berapa persen? Kurang lebih penurunan sampai di bawah 50% omset kita sekarang. Omset menurun sampai di bawah 50%. 50% kita sekarang tidak bisa terpacu dengan target. Dulunya kita ambil mobil 5, kita kredit. Artinya kita 2 tahun biar lunas, kita bisa ngejar itu untuk nge-push itu. Sekarang tidak bisa karena kan juga pasaran lesu. Betul. Dan juga persaing-persaing kita masih banyak kan, masih kuat kan. Sekarang juga customer kita terbatas, itu aja. Nah, tadi berani bersaing. Jadi bagaimana memberikan harga lebih murah dengan fasilitas yang bagaimana? Kita memberikan harga lebih murah, tidak mengurangi kualitas jasa dan kualitas kepuasan. Contohnya kayak mobil Avanza kan, pasarannya kalau dulu pasarannya sehari kita biasanya ngambil harian, kita nggak ngambil bulanan. Dulu kita ngambil sehari itu anggap dah 280. Sekarang kita paling nggak kita jual bulanan itu di harga 3 juta karena di pasar juga bersaing seperti itu. Kalau kita nggak ngelawan artinya kita juga nggak ada pemasukan gitu. Berani bersaing ya, Bli ya. Harus berani bersaing mendapatkan sedikit ya, jadinya sedikit keuntungan. Artinya mendapatkan biar bisa sedikit biar bisa jalan aja untuk bayar pajak kendaraan, untuk biaya operasional karyawan. Nah, tapi sejauh ini di tengah pandemi ini biaya operasional tuh nutup ya, Bli, dengan harga yang diturunkan, dengan kualitas tetap gitu. Makanya pada saat kondisi seperti ini saya juga karyawan juga saya pangkas sedikit kan untuk menekan biaya operasional dan juga artinya untuk meminimalisir biaya operasional lah, karena kan biaya operasional yang paling besar itu pajak kendaraan dan juga kita kan artinya CV dan kendaraan kita juga belum atas nama CV karena kan berarti atas nama pribadi ya, Mas? Pribadi semua, karena nanti kalau atas nama CV kita juga untuk jual kembalinya agak sulit karena kan di STNK sudah terdaftar, artinya mobilnya atas nama CV kan kita nggak bisa untuk memaksimalkan harga jual. Kalau karyawan sendiri berapa, Bli? Dulu karyawan kita 5. Saat ini dikurangi. Sekarang masih 2, intinya saya yang bantu-bantu sekarang. Langsung ya. Karena juga sepi kan gitu, karena juga pengiriman juga beberapa kan. Nah, Bli, tentunya di tengah pandemi seperti ini, di kondisi saat ini, di mana kondisi yang sulit ya, bahkan sudah terjadi resesi, bagaimana Nuris Rencar ini memiliki strategi untuk bertahan? Nah, strategi kita untuk bertahan di sini satu, kita juga ada grup khusus kan, grup Telegram. Jadi kita masuk grup, kebetulan kita juga ada relasi dari Rusia memasukkan kita ke dalam grup tersebut. Kita masih bisa bertahan di sana. Artinya kita jemput bola. Artinya kalau ada yang minta mobil,
dia nge-share sana, we want to rent the car, seperti itu. Jadi kita langsung chat pribadi gitu dengan mereka, dengan yang mau sewa itu. Kita juga masuk grup itu dah Telegram. Artinya kan di grup Telegram itu khususnya tamu Rusia aja yang di sana. Masih banyak sih. Masih banyak ya. Tapi beberapa sudah di negaranya. Kita main itu aja sekarang. Tapi kita gangguin dengan harga yang agak di bawah, karena kita kan juga harus bersaing juga kan, karena juga mereka uangnya susah di sini kan, gitu. Ya kalau untuk sistem bookingnya itu gimana beli untuk memudahkan customer? Jadi manual atau bagaimana? Kita dulu karena sekarang sepi ya. Kalau dulu jadi sebelum pandemi lumayan nih kita juga melakukan booking nih via booking online. Kita juga ada web, nanti bisa ngisi form booking di form booking di website. Kita juga bookingnya bisa langsung melalui WA. Biasanya kalau dulu teknisnya seperti Niki, anggaplah 1 bulan atau enggak 2 minggu dia sebelum mau, artinya planning untuk liburan ke Bali, tamu itu sudah booking dan saya yang handle sendiri gitu. Jadi dia booking, dia ngirim nomor flight number, nomor paspor segala macam, dia lengkapi dokumen segala macam. Nanti setelah setelah deal dia mengisi form booking, nanti flight nomor pesawat segala macam. Nanti setelah kita langsung ketemu di airport, kita menyerahkan mobil di airport, langsung pembayaran. Langsung transaksi. Langsung dokumentasi. Iya. Artinya juga via online ya, pemesan via online memang memudahkan customer ya untuk booking ya. Betul sekali. Kalau segmennya nih sebenarnya Rencar ini segmennya kemana beli? Tamu-tamu mancanegara saja? Kalau kita sasaran kita sebenarnya tamu mancanegara aja. Karena kenapa beli? Artinya kan pasar domestik kan saat ini mungkin yang bisa lebih ya, karena saat ini yang ada kan domestik. Pada saat Niki, pada saat sebelum corona yang bermain mancanegara aja, karena kan dan juga karena yang juga sempat mengalami hal yang tidak diinginkan kan, dulu sempat juga mobil dilarikan. Oh sempat ya, artinya pengalaman yang duka ya. Duka. Makanya sekarang kita main-main di domestik, tapi kita kita lebih memilih intinya kalau dia liburan, kita pengiriman di airport kita ambil. Begitu. Kalau intinya kalau ada yang datang ke kantor biasanya kita seleksi juga untuk penerimaan bookingan seperti ini. Soalnya karena pengalaman seperti ini dah. Iya. Kalau artinya sebelum pandemi memang fokusnya ke mancanegara ya, lebih enak dan lebih mudah. Lebih mudah. Saat ini ada ya beli di tengah pandemi ini yang banyak ngeren lokal atau masih lokal banyak? Ada beberapa. Kalau lokal biasanya kan dia harian. Biasanya dia paling weekend, Jumat, Sabtu, Minggu. Habis itu hari Senin balik dia lagi. 3 hari biasanya. Kalau lokal weekend kan biasanya 3 hari. Artinya saat ini yang lebih laku motor atau mobilnya beli? Yang laku sekarang motor juga lumayan laku, mobil juga lumayan juga. Tapi nggak semaksimal sebelum COVID sih. Tentu semua merasakan, semua merasakan dampaknya. Nah beli, jadi sejak kapan nih mulai merintis bisnis Rencar? Kalau bisnis sih Bapak merintis dari sebelum saya lahir, tapi kecil-kecilan dulu kan motor kan. Dulu motor Bapak yang merintis. Bapak yang merintis, artinya setelah nikah di-upgrade. Setelah saya di tahun 96 nikah, di-upgrade ke mobil roda 4. Saat ini beli Agus yang melanjutkan. Saat ini saya yang melanjutkan, Bapak cuma di belakang gitu kan. Ya, belakang layar. Belakang layar. Ya, jadi tadi berdasarkan dia pengalaman dukanya juga sebagai pembisnis Rencar. Jadi pernah dilarikan mobil ya, Blia? Benar sekali. Mobil ya? Pernah dilarikan. Digadekan juga pernah nih. Digadekan juga pernah ya? Iya, benar. Nah, kayak dari situ saya harus lebih jeli ya, lebih jeli untuk menseleksi tamu nih kan. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak terjadi lagi, apa sih beli gini? Biasanya kalau kita sekarang main lokal, kita minta KTP asli. KTP asli ya? KTP asli. Biasanya kan ada juga yang bawa KTP yang palsu. Jadi di sana kita harus betul-betul teliti, harus bisa menilai. Dan juga kita minta alamatnya
di luar Bali kan, di luar kota kan, nanti kita telepon juga kerabatnya di sana, apakah memang betul dia yang menyewa atas nama dia, memang betul dia keluarganya di sana gitu. Artinya mungkin kerjanya lebih banyak ya untuk memastikan, Iya, untuk memastikan, karena biar kita kan sama-sama. worry gitu loh Betul, bahasanya kan. agar tidak worry ya harus melakukan itu ya. Iya betul sekali. Artinya memang pemirsa, bisnis rencar di tengah pandemi ini masih tetap berjalan ya, 1-2, sehingga masih ada tanda-tanda ya kehidupan. benar. Harapannya kita segera bisa melewati pandemi biar bisa kembali pulih ya, Beli ya. Besar harapan saya kepada pemerintah, biar apa namanya, Yang harapan kepada pemerintah. harapan kepada pemerintah, mudah-mudahan internasional cepat dibuka, dan kita juga pengusaha-pengusaha yang ada di Bali, khususnya di Bandung, yang di sektor pariwisata bisa pulih dan bisa bangkit kembali. Iya, Iya. Semua sudah merindukan kondisi Semua sudah pulih. mendapatkan kondisi, betul sekali. Iya. Jadi itu tadi harapan kepada pemerintah dan juga beli protokol kesehatan. Nah, di tengah pandemi ini memang kan kesehatan yang penting Iya, ya, Bli. kesehatan yang penting. Sehingga customer yang menyewa mobil itu ya, mobil ya yang riskan. Bagaimana pembersihannya? Biasanya Apa ada kalau, perawatan khusus? Kita dari kantor, untuk protokol kesehatan, ketika mobil datang habis disewa sama customer, kita langsung disemprot pakai disinfektan. Kita juga udah stok disinfektan. Begitu ketika tamu juga mau sewa, kita juga semprot disinfektan. Kita kan mengutamakan kesehatan di sini karena situasi pandemi seperti ini kan. Ya, artinya memang sudah diperhatikan ya, Ya, betul sekali. setiap pergantian customer, penumpang. Dan sekali. juga menyampaikan kepada customer yang mungkin datang juga memakai masker dan menyediakan hand sanitizer. Iya, baik, Bli Agus, terima kasih banyak informasinya. Harapannya kita bisa melewati pandemi ini dan bisa pulih kembali ya bisnis dan pariwisata di Bali. Ya, baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Bli Gede Agus Suparsawan, owner dari Nuris Rencar yang ada di Umalas. Saya Dewi Neri, sampai jumpa. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.